Halo teman-teman pendengar setia, selamat datang di Zona Kriminal, tempat kita ngobrolin isu-isu seru dengan kepala dingin dan dari sudut pandang yang cerdas. Masih bareng aku, Berio WB, dan hari ini kita bakal nyemplung ke topik yang lagi hot di Jepara, Jawa Tengah. Ada rencana investasi sebesar 10 triliun rupiah untuk peternakan babi. Tapi kandas gara-gara fatwa MUI. Langsung deh rame suara-suara, wah ini kan ngegagalin ribuan lapangan kerja. Sopankah ngomong begitu? Makanya jangan buru-buru emosi. Ayo kita kupas kasus ini dengan santai tapi penuh fakta dan logika. Apa cerita di balik fatwa ini? Dan apa iya Jepara kehilangan peluang emas? Ayo ikutin sampai akhir video. Jadi ceritanya gini, PT Karun Pokpen Indonesia Tbk punya rencana megah investasi sebesar 10 triliun rupiah untuk bangun peternakan babi di Desa Jugo, Kecamatan Donorojo, Jepara. Angka yang bikin orang melongo kan? Bayangin bos, 10 triliun. Tapi ya pada 1 Agustus 2025 MUI Jawa Tengah keluarin fatwa yang dengan tegas bilang peternakan babi itu haram. Alasannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih, babi dianggap najis. Apalagi Jepara itu 96% penduduknya muslim. Jadi proyek ini dinilai bisa bikin gaduh. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jepara juga ikut angkat suara lewat musyawarah Basul Masail, bilang proyek ini berpotensi bikin mudorot alias kerusakan sosial dan agama. Nah akhirnya Bupati Jepara Witiarso Utomo memutuskan untuk menunda proyek ini demi dengar aspirasi warga. Nah di tengah situasi ini banyak yang teriak bahwa fatwa MUI bikin peluang kerja buat warga Jepara lenyap. Tapi apa iya sesimpel itu? Nah makanya aku hadir di sini untuk membongkar narasi tersebut satu persatu dengan kepala dingin. Banyak yang bilang fatwa MUI ini ngegagalin ribuan lapangan kerja, bikin ekonomi Jepara mandek. Tapi tunggu dulu bos. Mari kita cek faktanya. Pertama, peternakan babi bukan tulang punggung ekonomi peternakan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, sektor peternakan didominasi oleh ayam 60%, peternakan sapi 20%, dan kambing 10%. Nah si babi kemana? Babi cuma menyumbang kurang dari 5% tenaga kerja, dan itu pun terkonsentrasi di daerah seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, atau Sumatera Utara yang punya populasi non-muslim signifikan. Di Jepara sendiri yang mayoritas muslim, peternakan babi bukanlah sektor yang besar atau relevan secara budaya. Jadi kalau proyek ini dibatalkan, dampaknya ke lapangan kerja nggak sebesar yang digembor-gemborkan. Bandingkan misalnya dengan peternakan ayam. Data Kementerian Pertanian 2024 menunjukkan bahwa industri ayam potong dan telur menyumbang lebih dari 2 juta tenaga kerja langsung dan tak langsung di Indonesia. Nah di Jepara sendiri, sektor agribisnis seperti jagung dan perikanan jauh lebih dominan. Jadi, narasi bahwa fatwa ini bikin ekonomi ambruk agak terlalu dramatis. Bukan berarti nggak ada dampak sama sekali ya, tapi skalanya jelas nggak sebesar yang dikira. Nah yang kedua, anggapan bahwa investasi 10 triliun otomatis bikin ribuan lapangan kerja perlu dikritisi. Peternakan babi modern seperti yang direncanakan Karun Pokpen biasanya mengandalkan teknologi tinggi dan otomatisasi. Artinya, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan peternakan tradisional. Dan banyak posisi yang tersedia biasanya low skill, seperti pekerja harian atau buruh lapangan, dengan gaji yang nggak selalu sebanding dengan investasi yang sebesar itu. Malah, kalau kita lihat data dari sektor peternakan lain, seperti ayam atau sapi, investasi serupa bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Terutama kalau melibatkan rantai pasok seperti pakan, pengolahan, dan distribusi. Jadi, narasi lapangan kerja hilang ini agak kelewat simplistik dan nggak sepenuhnya akurat.
Oke, investasi 10 triliun memang angka yang bikin orang ngiler. Tapi apa iya duit sebesar itu langsung lenyap gara-gara fatwa? Nggak gitu bosku. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin, udah kasih solusi cerdas, relokasi. Proyek ini bisa dipindah ke daerah yang lebih cocok. Misalnya ke wilayah dengan populasi non-muslim yang signifikan, seperti Bali atau NTT. Atau bisa juga fokus ke pasar ekspor, kayak ke Cina atau Vietnam yang punya permintaan daging babi lebih tinggi. Dengan begitu, lapangan kerja yang dijanjikan tetap ada, cuma pindah lokasi aja. Terus Jepara sendiri punya potensi lain yang jauh lebih menjanjikan. Bayangin kalau duit 10 triliun itu dialihin ke sektor peternakan halal, seperti ayam atau sapi. Industri halal global menurut laporan State of the Global Islamic Economic 2024 nilainya udah tembus 3.000 triliun dan tumbuh 15% per tahun. Indonesia sebagai pasar halal terbesar di dunia punya peluang besar di sini. Investasi di peternakan ayam misalnya bisa nyedot tenaga kerja dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari peternak, produksi pakan, sampai pengolahan dan ekspor. Dan si Jepara dengan pasokan jagung yang melimpah bisa jadi pusat agribisnis halal yang gak cuma bikin lapangan kerja, tapi juga selaras sama nilai-nilai warga. Gak cuma itu, ada juga peluang di produk pangan nabati, kayak plant-based meat yang lagi ngehits di pasar global. Data dari Kementerian Perindustrian 2024 bilang permintaan produk pengganti daging berbasis nabati naik 20% per tahun di pasar internasional. Dengan teknologi dan pelatihan yang tepat, Jepara bisa ikut main di sini, menciptakan lapangan kerja di sektor produksi, riset, dan distribusi. Jadi, bukannya kehilangan peluang, fatwa ini malah ngebuka pintu buat alternatif yang lebih inklusif dan sustainable. Jepara nggak cuma soal duit bos, tapi juga soal harmoni sosial. Ketua MUI Jawa Tengah Ahmad Daroji bilang proyek ini bisa bikin mudorot alias kerusakan, baik dari sisi agama maupun akhlak generasi muda. Ini bukan cuma soal keyakinan, tapi juga realitas sosial. Kasus serupa sempat terjadi di daerah lain, kayak di Jawa Barat atau Sumatera. Pernah bikin ketegangan sosial yang malah bikin investor kabur. Kalau situasi di Jepara memanas, investor lain juga bisa mikir ulang buat masuk. Bupati Witiarso Utomo bikin langkah bijak, menunda proyek demi dengar suara warga. Ini bukan cuma soal nurutin fatwa loh, tapi juga soal stabilitas. Karena dengan lingkungan yang kondusif, Jepara bisa narik investasi lain yang lebih cocok, kayak agribisnis jagung, perikanan, atau industri halal. Harmoni sosial itu kayak fondasi rumah. Kalau goyang, semua bisa ambruk. Dan dengan menjaga fondasi ini, Jepara justru punya peluang buat bangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, kalau ngomongin peluang nih, Jepara punya kartu as yang nggak boleh dilewatin. Industri halal, lokasinya strategis, dekat pelabuhan, ditambah pasokan jagung yang melimpah. Bikin Jepara cocok banget buat peternakan halal atau pengolahan pangan. Industri makanan halal di Indonesia menurut Kementerian Perindustrian 2024 ekspornya naik 15% tiap tahun dengan nilai ratusan miliar dolar. Dari peternakan ayam, sapi, sampai sertifikasi halal dan logistik, ribuan lapangan kerja bisa tercipta. Contohnya peternakan ayam modern di Jawa Tengah udah nyedot puluhan ribu tenaga kerja, dari peternak sampai pekerja di pabrik pakan. Jepara bisa ikutan main di sini, apalagi dengan keunggulan geografisnya. Selain itu, ada peluang di sektor pariwisata halal yang juga lagi naik daun. Jepara yang terkenal dengan ukiran kayunya bisa kembangkan destinasi wisata halal, kayak homestay syariah atau kuliner lokal yang bersertifikasi halal. Data Kementerian Pariwisata 2024 bilang wisata halal Indonesia narik 100 juta turis per tahun dengan potensi pendapatan 200 triliun rupiah. Ini artinya lapangan kerja di sektor jasa, kuliner, dan kerajinan juga bisa meledak. Belum lagi peluang di industri pangan nabati. Produk kayak plant-based meat lagi digandrungin di pasar Eropa dan Amerika. Dengan investasi teknologi pangan, Jepara bisa jadi pusat produksi makanan nabati yang gak cuma ciptain lapangan kerja, tapi juga tarik investor global. Jadi fatwa MUI ini bukan penutup pintu,
tapi malah bikin kita lihat jendela-jendela lain yang lebih luas dan cerah. Teman-teman, kasus di Jepara ini ngajarin kita buat nggak gampang terjebak narasi yang bikin panas. Fatwa MUI bukan soal ngegagalin lapangan kerja, tapi soal milih jalan yang lebih pas buat Jepara. Jaga harmoni sosial sambil buka peluang ekonomi yang lebih inklusif. Relokasi proyek, dorongan ke industri halal, sampai peluang di wisata dan pangan nabati. Semua ini nunjukin bahwa Jepara punya banyak kartu as buat masa depan. Jadi, ayo kita buka pikiran. Jangan gampang kepanasan sama isu yang bikin ribut. Mari kita dukung Jepara buat bersinar di panggung halal dunia sambil tetap saling hormat dan jaga kebersamaan. Aku Berio WP.